Assalamualaikum. Ada suaranya. Assalamualaikum. Udah ya, udah ada suara ya. Oke. Ya. Ya udah jelas, tapi nggak ada kemeresek ya suaranya ya. Bentar. Kurang jelas. Sebentar. Ya kita langsung aja ya mulai. Kira-kira kalau udah dimulai nih bisa ya, boleh ya. Dikit-dikit kamu masak. Bentar. Kita buka bukunya di halaman 1 ya. Kemarin kita kan udah membahas memahami berita dan media elektronik. Videonya bisa ya? Ada video kan? Iya, tapi burak. Soalnya cahayanya yang nggak bagus. Nggak kayak yang di laptop. Jadi ini saya pindah ke tablet. Kalau di tablet pakai suara bisa, cuman videonya kurang bagus. Cuman kalau di laptop, oh suaranya double. Gimana nih? Kalau gini gimana? Tes suara-suara. Suara gimana? Suaranya jelek. Kalau gini ada. Suaranya lebih mending daripada tadi nggak? Kalau gini gimana? Kayak tadi ya udah. Assalamualaikum. Udah ya? Lumayan ini. Kalau kayak gini gimana? Ini bagus. Oke ya, udah. Kayak gini aja ya. Ya udah. Ya udah kita mulai ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu pelajaran bahasa Indonesia tutorial yang pertama dan kedua sekaligus. Jadi karena yang kemarin pertama itu ada gangguan suara seperti yang sebelumnya ini tadi. Masalah dari suara, jadinya kita akhirnya 45 menit berlalu dan diganti hari ini. Nah, untuk yang besok kita nggak ada tutorial karena udah digabung dengan yang hari ini. Seperti itu. Jadinya sekarang itu dianggap jadi 2 mata pelajaran. Maksudnya 2 jam pelajaran. Jadi 2 kali 45 menit karena 1 kali jam pelajaran adalah 45 menit. Jadi waktu tatap muka di TKP KDEI kemarin kita sudah membahas tentang 5W plus 1H di halaman 1 buku bahasa Indonesia. Semuanya udah dibuka ya. Nah, jadi di dalam 5W plus 1H itu di situ itu kita membahas tentang berita. Jadi beritanya itu memuat unsur 5W plus 1H tersebut yang meliputi dari what yaitu apa atau peristiwa yang diinformasikan, kemudian who siapa atau pelaku peristiwa, kemudian why atau mengapa yaitu mengacu kepada sebab akibat, dan kemudian where tempat atau ini di mana, dan kemudian when kapan mengacu pada waktu terjadinya peristiwa, dan kemudian how atau bagaimana mengacu pada proses terjadinya peristiwa. Selanjutnya dari kemarin tugas yang diberikan itu ada beberapa yang masih belum mengerti. Jadi misalnya dari tugasnya kan untuk membuat 2 paragraf ya. Nah, 2 paragraf itu harus berbeda sumber berita, dan sumber berita itu harus didapat dari media elektronik. Nah, seperti itu. Oh, suaranya putus-putus. Kalau gini gimana? Sudah ya? Dicoba lagi ya. Kemudian
Oke, ya. Udah ada beberapa yang lancar, ada yang putus-putus. Mungkin tergantung dari laptop masing-masing ya. Nah, ada yang beberapa ini dari membahas 5W+1H ada yang masih bingung. Nah, jadi dari kedua paragraf itu dirinci masing-masing paragrafnya. Yang mana yang what, yang who, why, where, when, how. Tetapi dari paragraf itu, dari sumber beritanya kan ada yang ini berbeda. Jadi apa itu nggak semua dari unsur berita itu tidak terdapat 5W+1H. Jadi misalnya dia tidak terdapat who atau siapa. Nah, maka di dalam rincian tersebut dituliskan tidak tercantum seperti itu. Suaranya double, bergema. Ya apa ini? Kok bisa bergema? Tes, tes, tes. Sudah bagus. Oke ya. Ya sudah, kita lanjutkan. Kemudian dari tugas yang pertama kemarin, saya mau mengingatkan paling lambat besok ya dikumpulkan lewat inbox boleh atau lewat email. Kemudian waktu kita di KDI juga membahas tentang memperkenalkan diri dan orang lain. Sebentar, slide-nya mana? Nah, di sini memperkenalkan diri dan orang lain dalam acara resmi. Jadi yang dalam bahasa lisan itu biasanya kita juga disertai dengan bahasa tubuh. Nah, misalnya dengan gerak-gerik, mimik muka, intonasi, dan isyarat. Jadi ya yang ngumpulin lebih awal otomatis nilainya lebih spesial ya. Nah, jadi mimik ini, apa yang dimaksud dengan mimik yaitu peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Jadi gerak-gerik dari ekspresi wajah itu merupakan mimik muka, sedangkan gerak-gerik itu dari postur tubuhnya seperti apa. Sedangkan kalau bahasa resmi itu benar-benar gerak-geriknya tidak boleh terlalu berlebihan, jadi cukup dia sesuai dengan kepantasan seperti itu. Dan juga intonasinya tidak boleh terlalu melambai-lambai atau malah terlalu keras seperti orang membentak-bentak, seperti itu tidak boleh. Jadi intonasinya harus sedang tapi juga ada tinggi rendahnya seperti itu. Kemudian isyarat itu hampir sama seperti gerak-gerik. Selanjutnya ya, Mbak Ulfa Hasana nanya mimik muka ya. Mimik muka tadi saya udah jelaskan dan bisa dilihat di glosarium paling depan sendiri. Itu ada mimik, yaitu peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Kemudian ada yang tanya, apakah dalam setiap berita itu harus ada 5W+1H-nya? Jadi kalau berita yang sempurna, yang maksudnya seharusnya berita itu disajikan, itu seharusnya ada 5W+1H. Tapi dalam tugasnya yang di halaman 2 itu ya, di situ kan disebutkan bahwa kita menulis berita dari stasiun TV atau dari misalnya YouTube seperti itu tergantung dari yang menyajikan berita. Jadi kita di tugasnya itu menganalisis adanya 5W+1H. Misalnya kalau di antara 5W+1H itu ada yang tidak ada how-nya atau tidak ada what-nya, ya itu tidak masalah. Justru itu sebagai nanti kita membandingkan antara berita yang satu dengan berita yang kedua, itu apa yang membedakan seperti itu. Jadi kalau yang kita tergantung dari yang tugasnya itu tadi, kalau dari tugas itu tidak harus ada 5W+1H, tapi kalau kita sendiri nantinya membuat berita itu
harus ada unsur 5W plus 1H tersebut, seperti itu. Kemudian dari memperkenalkan diri dan orang lain dalam acara resmi, tidak ada yang ditanyakan ya. 5W plus 1H itu diwajibkan jika kita yang menulis berita tersebut. Tapi kalau kita menganalisis dari suatu berita orang lain, misalnya dalam tugas yang dalam buku itu ya, nah itu nggak perlu harus ada semua gitu. Justru kita kan tujuannya untuk menganalisis berita itu, apakah berita itu sempurna atau enggak, seperti itu. Jadi kalau memang unsurnya enggak ada ya ditulis yang mana yang nggak ada, what-nya yang nggak ada atau when-nya nggak ada, seperti itu. Tapi dalam tugas itu maksudnya tetap ditulis perinciannya 5W per 1H-nya, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke membaca sekilas atau skimming di halaman 3 buku teks bahasa Indonesia. Jadi standar kompetensinya yaitu memahami berbagai tulis bacaan non-sastra dengan berbagai teknik membaca. Dan kompetensi dasarnya yaitu menemukan ide pokok berbagai teks non-sastra dengan teknik membaca cepat atau 250 kata per menit. Dan indikatornya membaca cepat teks dengan kecepatan 250 kata per menit. Menemukan ide pokok paragraf dalam teks dan membuat ringkasan isi teks dalam beberapa kalimat yang runtut. Jadi tujuan dari membaca skimming ini untuk mendapatkan poin-poin penting dari informasi yang disampaikan, serta membutuhkan konsentrasi tinggi dan latihan yang terus berulang-ulang. Nah, jadi sebenarnya membaca itu kegiatan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dalam teks dengan melisankan atau hanya dalam hati. Kegiatan ini secara sadar maupun tidak sering dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan sebuah informasi. Sering kita menemukan bacaan yang panjang dalam bentuk wacana. Karakteristik dari pembaca umumnya berbeda-beda, seperti membaca secara berulang-ulang untuk mendapatkan sebuah pemahaman tinggi, ataupun membaca secara sekilas dengan tujuan untuk mendapatkan poin-poin penting dari informasi yang disampaikan tersebut. Selanjutnya kita buka di halaman 4. Nah, di sini ada tugas, bacalah wacana di bawah ini dengan menggunakan teknik skimming 250 kata per menit. Untuk mengukurnya jadi kita ini nanti mencoba ya teknik skimming 1 menit. Bentar, saya mau menunjuk. Saya tunjuk Neng Tia ya. Coba yang membaca Neng Tia. Bentar, suaranya masih loading Neng Tia. Neng Tia sudah bisa bersuara?
Nggak bisa ya? Kalau gitu, eh Funi bisa ngomong, Funi. Funi bisa bersuara. Funi bisa ya bersuara? Funi bisa ya bersuara? Oh iya, coba sekarang Mbak Funi. Oh iya, coba sekarang Mbak Funi membaca di ini halaman 4, terbang solo berkursi roda. Membaca di ini halaman 4, terbang solo berkursi roda. Iya, Saya nunggu ya. jadi mulai dari 1 menit ya. Iya, jadi mulai dari 1 menit ya. Terbang solo berkursi roda. Menjadi seorang pilot harus memiliki fisik dan kesehatan prima. Akan tetapi, cacat atau kemudian mengalami kecacatan apa masih menerbangkan pesawat terbang? Tentu, asal punya tekad dan semangat baja. Contohnya Antonio de Salsivario Melo. Siapakah dia? Antonio ialah pilot pertama dan satu-satunya pilot dari Portugal yang memakai kursi roda. Di dunia ada sekitar 80 pilot berkursi roda, 75%-nya penerbang berkewarganegaraan AS. Mereka termasuk Antonio tergabung dalam IWA, International Nuclear Aviator, yang berpusat di AS. Antonio pantas diacungi jempol. Cacat kaki akibat operasi penyakit kanker malah membulatkan tekadnya untuk terbang keliling dunia. Saya ingin memecahkan rekor dan masuk Guinness Book of Record, ujarnya. Usai mendarat mulus di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 16.40, 17 Agustus 1995. Jika berhasil, ia menjadi pilot cacat pertama yang terbang solo keliling dunia dengan pesawat kecil Pickard Bonanza F-33A. Iya, lanjut. Dilanjutin, Ibu. Lanjut ke ini Mbak Ayu Masa bisa. Lanjut ke ini Mbak Ayu Masa bisa. Mbak Ayu Masa ya, udah bisa ya. Halo. Ya, lanjutin Mbak. Halo. Iya, Dengerin. udah dengar. Memang tidak sejak lahir Antonia mengalami cacat kaki. Awalnya lelaki Portugal kelahiran 4 Mei 1942 ini berprofesi sebagai perwira penerbang di Angkatan Udara Portugal. Pesawat pertama yang diterbangkan Cintuk dan T-6 Hercules. Sebelum kaki saya dioperasi, saya juga menerbangkan Fokker Friendship dan Boeing 737 sebagai penerbang sipil. Ceritanya, usai dijamu di restoran Beverly Hills 90210 yang juga dihadiri oleh Lovers dan Cruz. Banyak juga jenis pesawat yang pernah diterbangkannya, antara lain Beechcraft, Dakota, Expedition, dan Damir. Saya telah mengantongi kurang lebih 5.000 jam terbang. Aku Antonio. Musibah pun datang tahun 1997. Ia mulai memakai kursi roda. Selama 7 tahun, ia pernah bekerja di Mozambique Airlines. Duda dengan 4 anak ini menjadi instruktur untuk jenis pesawat F-27 Friendship dan B-737 di salah satu negara Afrika. Tahun 1984, Antonio kembali ke Portugal dan sampai sekarang bekerja di CAA, Civil Aviation Authority, di bagian keselamatan penerbangan dan investigasi kecelakaan.
Halo? Iya, sudah. Nah, terus sekarang Sudah. menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Nah, sekarang saya tunjuk acak ya. Jadi siap-siap. Saya Sebentar. Saya coba ke Mbak nih. Nomor 1 ya. Kok susah ya yang lain dibukain mic-nya nih? Oh, Mbak Natalia coba. Mbak Natalia coba. Sekarang jaga bukain mic-nya, jaga bukain mic-nya. Nomor 1 apa, Mbak? Nomor 1 apa, Mbak? apa Jawabannya. judul dari bacaan tersebut? Ah, Terbang solo berkursi roda. iya, ya. Terus bentar. Kok bilang? Bentar. Saya mau buka yang lain, cuman buka yang lain susah nih. Aduh, nyangkain. Itu mic-nya harus join dulu kok Bu, itu di situ kok, di setting dulu. Hah? Iya harusnya udah. Iya. Ya udah coba Mbak Natalia lagi yang nomor 2. Siapa nama pilot yang diceritakan dalam bacaan tersebut? Namanya Antonio de Saucedo. Ya benar. Kemudian Mbak Atun sekarang. Ah, Mbak, ada suaranya nggak Bu? kenapa? Ada ya? Ada suara. Ini Iya, udah udah ada kedengaran suara, udah dengar. Nomor 3 sekarang, Mbak. Kan dari negara Heeh. nomor 3 ya. Apa penyebabnya kaki pilot itu cacat? Karena Ya operasi kanker. benar. Kemudian nomor 4. Nomor 4-nya dari negara mana pilot itu berasal? Portugal. Ya, benar. Bentar, saya ini masih membuka yang lain tapi masih loading yang lain. Ya sudah lanjut Mbak aja ya, nomor 5.
Saya. Yang lain masih loading soalnya. Emang yang lain? Hmm. Oh udah nih Mbak Agus. Sekarang coba sih Mbak Agus. Susianti nomor 5. Agus Susianti bisa bicara? Agus Susianti. Suaranya nggak denger Mbak Agus Susianti. Halo. Agus Susianti. Oh pakai HP ya. Oh ya udah. Terus coba Mbak Arini ya. Arini. Sudah bisa bicara? Yang nomor 5 Mbak Arini. Yang nomor 5 Mbak Arini. Mbak Arini juga nggak bisa ngomong. Mbak Arini juga nggak bisa ngomong. Coba sekarang ini deh. Susah ya ngaktifin mikrofonnya ini. Iya, memang lagi loading dan susah. Ya udah coba Mbak Agus Susianti coba lagi ya. Mbak Agus Susianti coba lagi. Tapi suaranya belum masuk nih, Mbak Agus. Ya udah Mbak Atun aja lagi, Mbak Atun lagi aja deh. Suaranya yang gampang masuk. Iya, iya, udah Udah denger Mbak Atun. Yang paling gampang. Udah ya.
Ini tadi Nomor 5. nomor 5 kan ya? Apa jenis pesawat yang diterbangkannya saat ini? Beechcraft Bonanza F-33A. Terus lanjut nih, Bu. Sebentar, apa pesawatnya apa? Bonanza. Pesawat yang Beechcraft Bonanza itu. pesawat kecil Beechcraft Bonanza. Itu ini masalahnya yang ditanyakan pesawat yang diterbangkan saat ini. Kalau Beechcraft Bonanza F-33A itu apa pesawat yang diterbangkannya pertama kali saat dia cacat, ya kan? Baru jawabannya Beechcraft Bonanza. Nah, ini yang ditanyakan apa yang diterbangkannya saat ini. Jadi jawabannya apa? Kemungkinan. Nah, ini berarti kalau yang Beechcraft Bonanza itu yang saat dia terbang solo keliling dunia itu Ya, ya? benar. Jadi Tapi di sini dia emang terakhir itu emang itu yang diterbangkannya dia itu, Bu. Dari aku lihat tahunnya itu emang terakhir itu pesawat ini yang dia terbangkan. Ya. Karena memang apa itu namanya di sini tulisan saat ininya tidak dijelaskan tahunnya kapan ya. Ini dianggapnya saat ini. Iya, karena ini aku lihatnya dari saat ininya dia tahun yang awal itu tahun 1995 itu. 1995, oh ya. Iya. Ya sudah, sekarang dilanjutkan nomor 6. Dalam rangka apa ia berkunjung ke Indonesia? Keliling dunia untuk memecahkan rekor. Iya, benar. Terbang solo keliling dunia untuk memecahkan rekor. Kemudian nomor 7. Sejak kapan yang mulai terbang solo keliling dunia? 1995. 1995. Tanggalnya. Sama tambah digitnya. 17 Agustus. Kemudian sudah berapa banyak jam terbang yang ia kantongi? 5.000 jam kurang terbang. Lebih 5.000 jam terbang ya. Kemudian apa jenis pesawat terbang yang diterbangkannya sebelum kakinya cacat? Chipmunk dan T6 Hatwat, lalu Fokker Friendship dan Boeing Ya, 737. Nah, sekarang nomor 10 nih. Buat ringkasan isi teks tersebut dalam beberapa kalimat. Sebentar, saya ganti aja ya ke Mbak yang lain. Coba ke Mbak Watini, bisa bersuara Mbak Watini. Mbak Watini. Mbak Watini, bisa suara? Mbak Santi aja deh. Santi bisa suara? Iya, Mbak Santi nomor 10 ya. Ada nggak? Buat ringkasan isi teks tersebut dalam beberapa kalimat. Nah, gimana Mbak Santi? Seru, ini agak sulit. Maksudnya itu kayak semacam gitu. Iya, beberapa kalimat aja. 3 atau 5 kalimat yang dibuat sendirilah seperti itu. Kemungkinan mikrofonnya dia mute, jadi saya pindah ke Mbak Santi ya. Ayo Mbak Santi. Berapa, Bu? Satu gigi apa? Kira-kira 3 kalimat lah minimal. Langsung disebutkan aja, dilisankan.
Eh, Antonio ialah pilot pertama dan satu-satunya pilot dari Portugal yang memakai kursi roda. Gitu loh Bu, apa bikin kalimat Ya, sendiri? iya, Bikin sendiri. iya langsung aja apa menurut kalimatnya Mbak sendiri, hanya 3 kalimat seperti itu. Jadi yang diringkas. Bisa. Gimana ya? Nggak bisa Bu. Jadi misalnya ya Mbak ambil dari ini aja kata-kata awal awal yang paragraf itu. Oh gitu. Maksudnya ngambil kata-kata dari situ juga nggak apa-apa gitu ya? Heeh. Iya, enggak apa-apa. Oke. Antonio ialah pilot pertama dan satu-satunya pilot dari Portugal yang memakai kursi roda. Yang kedua, saya telah mengantongi kurang lebih 5.000 jam terbang. Aku Antonio. Ya, enggak perlu aku Antonio kalau dalam ringkasan isi teks enggak perlu diberikan kata aku Antonio, sudah langsung dalam satu kalimat itu aja yang diinikan disebutkan. Pesawat pertama yang diterbangkannya Sigmund dan enam target. Masih? Apalagi sudah 73. sudah ya, berarti untuk yang bagian C kita sudah selesai. Kemudian kita lanjut ya ke bagian D, yaitu menulis paragraf naratif. Oh iya, sebelumnya tadi ada yang mau saya komentarin dari membaca skimming. Jadi skimming itu artinya membaca secara cepat. Tadi itu dalam realitanya membacanya kira-kira ada 2 menitan, padahal harusnya itu dalam satu bacaan ini selesai dalam 1 menit. Seperti itu. Ya, kemudian lanjut ya ke bagian D. Suara saya masih kedengaran kok. Nah, di sini bagian D yaitu menulis paragraf naratif. Nah, jadi di sini standar kompetensinya mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf, yaitu paragraf ada naratif, deskriptif, dan ekspositif. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu menulis gagasan dengan menggunakan pola urutan waktu dan tempat dalam bentuk paragraf naratif. Jadi kita fokus utamanya adalah paragraf naratif. Dan indikatornya yaitu mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf naratif, kemudian menyusun kerangka paragraf naratif berdasarkan kronologi waktu dan peristiwa, kemudian mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf naratif, menyunting paragraf naratif yang ditulis teman berdasarkan kronologi waktu, peristiwa, dan IYD atau ejaan yang disempurnakan. Kemudian menggunakan kata ulang dalam paragraf naratif. Selanjutnya, dalam halaman 5, nah di situ ada suatu penjelasan. Paragraf adalah bagian dari suatu tulisan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Dan paragraf dapat dikembangkan secara naratif, argumentatif, persuasif, deskriptif, atau ekspositori. Jenis karangannya disebut karangan narasi, argumentasi, persuasi, deskripsi, dan eksposisi. Jadi eksposisi itu apa? Eksposisi itu merupakan penjelasan. Kalau naratif itu sama dengan cerita. Jadi naratif itu intinya menulis gagasan
dengan menggunakan pola urutan waktu dan tempat. Dan ciri khas dari paragraf naratif ini, di dalam paragrafnya itu akan terdapat unsur kata misalnya mula-mula atau pada mulanya, dan kemudian, lalu, selanjutnya, dan akhirnya. Seperti itu. Nah, di sini saya punya link YouTube. Kira-kira bisa dibuka nanti, tapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu. Jadi karangan narasi sebenarnya bertujuan untuk menceritakan sesuatu. Jadi tadi saya sudah sebutkan ada beberapa cara mengembangkan paragraf narasi, yaitu pola hubungan kejadian atau peristiwa dan urutan waktu. Kemudian pola hubungan mula dan akhir. Jadi misalnya pada yang pertama seperti itu, titik-titik. Kemudian akhirnya atau misalnya yang keberapa, sebenarnya jadi ada urutan pertama, kedua, ketiga, itu namanya naratif. Jadi naratif itu nama lainnya cerita. Jadi misalnya pada suatu hari dia bertemu dengan si fulan, kemudian dia mengajaknya untuk makan bersama, kemudian dia berbincang-bincang, lalu mereka pergi ke 101 melihat firework atau melihat kembang api seperti itu, kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini ada contoh dari paragraf naratif ya. Jadi paragraf naratif itu suatu bentuk wacana cerita yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya suatu peristiwa yang diurutkan menurut rangkaian kejadian dan urutan peristiwanya. Dan merupakan salah satu penanda paragraf tersebut adalah adanya urutan kejadian atau peristiwa. Kemudian saya minta Mbak bantuan dari Mbak ya, bisa membaca, ya, bisa membaca. Yang mana, Ibu? Yang halaman 5, hampir setiap pagi. Yang paragraf itu ya? Iya, benar. Iya, benar. Bentar. Mbak Funi membaca dua paragraf ya. Iya, Ibu. Paragraf adalah bagian dari suatu tulisan. Sebentar, langsung dari yang ini. Langsung dari yang hampir setiap pagi aja. Jadi langsung ke contohnya. Oh iya. Hampir setiap pagi aku merasa kelelahan. Banyak hal yang mesti aku lakukan di saat ini. Dari mulai membersihkan kamar, menyiapkan sarapan pagi, menyapu ruangan, mencuci, sampai memandikan si bayi. Setelah semua itu beres, aku bergegas pergi ke pasar membeli semua kebutuhan dapur. Tepat pukul 6.30, aku harus sudah berada di halte, menunggu jemputan yang akan mengantarkanku ke tempat kerja. Paragraf tersebut berisi kejadian atau peristiwa: membereskan kamar, menyiapkan sarapan pagi, menyapu ruangan, mencuci, memandikan si bayi, pergi ke pasar, dan menunggu jemputan di halte untuk berangkat kerja. Paragraf di atas mengembangkan cerita dengan mendasarkan diri pada urutan kejadian. Cara kedua untuk mengembangkan cerita narasi adalah urutan waktu, yaitu dengan mendasarkan waktu terjadinya peristiwa atau kejadian. Urutannya lalu disebut urutan kronologis. Perhatikan contoh berikut.
Kejadiannya begitu cepat. Aku pulang pukul 12, pukul 12.15 aku parkir motorku di halaman sekolah, lalu berlari ke tempat fotokopi. Pukul 12.30 selesailah KTP-ku di fotokopi. Pukul 12.32 aku sudah kembali ke tempat parkir motor dan motorku sudah lenyap, hanya kutinggalkan 15 menit saja. Selain berdasarkan urutan kejadian dan urutan waktu, kamu juga dapat mengembangkan paragraf narasi berdasarkan mula dan akhir. Prinsipnya sebenarnya sama, hanya cara kedua ini penekanannya dan penjelasannya mula-mulanya dan akhirnya. Perhatikan paragraf berikut. Halo? Ya, ya, Dilanjutin Ibu. Iya, udah lanjutin aja terus deh. Iya, udah lanjutin aja terus deh. Prosesnya cepat kok. Mula-mula saya menyiapkan naskah majalah sekolah yang akan saya cetak. Lalu saya bawa ke bagian penerimaan naskah, namanya Pak Broto. Kemudian saya mendiskusikan dengan Pak Broto mengenai bentuk akhir dari majalah saya dan biayanya. Setelah oke, naskah itu diketik di bagian komputer dan ditata tampilan grafisnya. Untuk semua proses itu hanya membutuhkan waktu 3 hari. Kemudian naskah yang sudah disetting itu di layout. Naskah yang sudah di layout selanjutnya dibawa ke bagian percetakan. Dalam waktu 10 hari naskah itu sudah selesai dicetak. Akhirnya tinggal menunggu proses akhir, yaitu penjilidan dan pengepekan. Pengalaman saya mencetak majalah itu sederhana kok. Udah Ibu. Iya, kemudian ada tugas lagi nih. Nah, jadi nomor satu yaitu susunlah sebuah paragraf narasi berdasarkan pengalaman yang kamu lihat proses pembuatan produk industri. Nah, di sini saya udah kasih link ya, bisa dibuka. Di situ ada desain membuat botol vintage. Nah, dari video itu nanti bisa diceritakan lagi atau dituliskan ya bagaimana cara proses pembuatannya dengan kata-kata sendiri. Kemudian yang nomor dua, ubahlah informasi yang ada di bawah paragraf itu perawatan kombinasi. Nah, jadi dari list yang ada di dalam perawatan kulit kombinasi tersebut satu paragraf yaitu paragraf naratif. Oh ya, itu tadi maaf suara ininya, videonya. Video desain membuat botol vintage. Jadi itu saya buka itu. Nah terus sekarang masih jam 2.16. Kira-kira kalau Mbak semuanya proses pembuatan itu bisa nggak bisa di link videonya bisa di copy atau bisa langsung diketikkan di YouTube seperti ini. Jadi pertama buka YouTube, kemudian ketikkan desain
membuat botol vintage. Linknya ada di PowerPoint itu ya. Iya, nggak bisa diklik. Mbak jadinya harus ngetik lagi. Mbak harus ngetik lagi. Atau langsung buka ke YouTube. Kemudian dari YouTube nanti diketikkan di situ, desain membuat botol vintage. DIDSIGN membuat botol vintage. Nanti langsung keluar biasanya. Nah, jadi dari video itu nanti tugasnya Mbak melihat proses pembuatan vintage tersebut. Nah, setelah itu Mbak lihat keseluruhannya. Nanti diceritakan lagi dalam bentuk naratif. Nah, karena naratifnya paragraf naratif itu adalah cerita. Oh, nggak ada yang nggak punya sinyal ya. Suaranya double soalnya ya. Kok bisa suara double? Nggak tahu juga. Gimana yang ngilangin suara double-nya? Oh, jadinya feedback. Oh iya, memang saya lagi deket sama laptopnya ini memang. Jadi gimana dong? Harus jauh sama laptop ya. Supaya suaranya nggak feedback. Bentar. Oh, buka pintu. Oh iya, ini memang pintunya. Halo. Masih menggema ya? Iya, masih ngema kayaknya. Yaudah, kita lanjut aja deh ya. Karena ada yang beberapa nggak bisa buka YouTube-nya. Kita langsung ke tugas kedua, perawatan untuk kulit kombinasi. Nah, untuk yang perawatan kulit kombinasi ini saya minta siapa ini ya gilirannya? Mbak Atun bisa bicara? Iya, coba sih Mbak Atun bikin paragraf naratif untuk perawatan kulit kombinasi. Oh, ini ya. Oh, ini ya. Jadi menggunakan kata-kata seperti yang ada di atasnya itu ya. Jadi mulai penanda mula-mula, kemudian
lalu selanjutnya, terus setelah itu akhirnya, seperti itu. Jadi kata-kata tersebut digunakan untuk menyambung sebagai kalimat. Jadi nanti akan terbentuk paragraf narasi. Coba Mbak Atun membuatnya. Coba ini. Untuk Anda yang memiliki jenis tulis kombinasi, sebagian kering dan sebagian miringnya, tidak perlu takut untuk tampil cantik. Berikut adalah cara untuk menjaga kulit wajah agar tetap seimbang. Pertama, gunakan pembersih wajah yang lembut. Gunakan 2 kali dalam sehari. Lalu dilanjutkan dengan menggunakan pelembab yang bagus agar kulit Anda tetap terawat. Dianjurkan carilah produk yang menormalisasikan kulit Anda dan gunakanlah make up wajah yang bisa menyerap minyak di wajah Anda. Dan yang terakhir juga gunakanlah sunscreen SPF 15 untuk menjaga kulit Anda dari sinar UVA. Terima kasih. Sempurna sekali, benar sekali Mbak Atun. Contohnya memberikan contoh tentang paragraf naratif ya. Jadi Mbak Agus Susianti mau pamit ya, monggo. Oh ya, jadi ini ya apa udah biasa promosi. Selanjutnya untuk yang paragraf naratif, apa masih ada yang mau ditanyakan atau kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya? Boleh lanjut ya. Oke, selanjutnya yang bagian E, memahami unsur-unsur puisi, yaitu pada halaman 7. Jadi di halaman 7, maaf, yang halaman 7, standar kompetensinya yaitu memahami puisi yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Kemudian kompetensi dasarnya mengidentifikasi unsur-unsur bentuk suatu puisi yang disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman. Dan indikatornya mengidentifikasi majas, rima, kata-kata berkonotasi, dan bermakna lambang. Dan kedua, menanggapi unsur-unsur puisi yang ditemukan, kemudian mengartikan kata-kata berkonotasi dan makna lambang. Nah, kemudian puisi pada dasarnya dibangun atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kemudian unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun puisi dari dalam, seperti unsur isi dan unsur struktur. Adapun unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun puisi dari luar, seperti unsur agama, ekonomi, sosial, sejarah, dan sebagainya. Kemudian pada pembelajaran kali ini kita akan pelajari unsur intrinsik puisi yang berhubungan dengan unsur isi dan unsur struktur. Jadi unsur isi ini terdiri atas tema, rasa, nada, dan amanat. Dan unsur struktur terdiri atas diksi, imaji, gaya bahasa, rima, dan irama. Kemudian oh iya benar, setelah saya buka pintu jadi nggak ngemah. Ini waktunya saya perpanjang ya, karena tadi kan kita atur suara 30 menit tuh. Jadi saya perpanjang 30 menit lagi, boleh ya? Kemudian ada yang tanya, apa makna lambang? Nah, maksudnya bermakna lambang itu, jadi ada beberapa seperti puisi itu yang dia menyebutkan suatu kata-kata yang
maknanya itu bermakna lambang gitu. Contohnya nanti kita lihat di halaman baliknya ya. Nah, jadi yang pertama saya jelaskan dulu unsur isi ini, yaitu yang pertama tema. Adalah ide dasar yang dimiliki penyair dalam menciptakan puisi. Kemudian rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap objek atau pokok persoalan yang dihadapinya. Misalnya simpati, antipati, kagum, marah, dan lain-lain. Kemudian nada atau tone, yaitu sikap penyair terhadap pembaca. Misalnya mengajak, menyarankan, menasehati, menggurui, atau hanya bercerita saja. Dan amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair terhadap pembacanya. Kemudian unsur struktur, diksi atau pilihan kata, yaitu kata-kata yang telah dipilih oleh penyair yang diyakini mampu mengangkat arti sesuai dengan maksudnya. Kemudian imaji atau daya lukis, yaitu kemampuan untuk melihat, mendengar, dan merasakan yang dialami penyair secara fantasi. Yang ketiga, gaya bahasa, yaitu pengungkapan bahasa untuk pengertian yang khusus, bukan pengertian yang sebenarnya. Misalnya gaya bahasa metafora, hiperbola, personifikasi, ironi, dan lain-lain. Kemudian rima, yaitu pengulangan bunyi yang berselang baik dalam baris maupun dalam bait puisi. Misalnya perahu melancar, bukan memancar. Jadi rima ini seperti yang saya tulis di dalam PowerPoint, yaitu AAA atau AABB atau ABAB itu dinamakan rima. Kemudian yang dinamakan majas yaitu gaya bahasa. Jadi seperti kayak perumpamaan itu dinamakan majas. Kemudian di sini irama, yaitu pengaturan bunyi bahasa yang berulang-ulang. Misalnya pada puisi yang berjenis pantun. Nah, selanjutnya untuk halaman 8 baliknya ya. Coba ini Mbak, saya tunjuk ya yang membaca puisi. Sebentar, masih loading suara. Mbak Santi aja deh. Mbak Santi siap? Ya. Coba Mbak Santi membacakan puisi Malam Lailatul Qadar. Coba, apa Mbak? Harus di ini apa Bu? Maksudnya harus Iya, digayakan seperti itu? bisanya Mbak aja, bagaimana cara Mbak membacakan puisi. Malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, adakah dialaminya peristiwa yang mengguncangkan perasaan dalam cahaya 1000 bulan? Telah lama dicarinya suatu yang memberi makna agar hidup yang
selalu sendiri benar-benar punya arti. Lebih dari ingat pada ibu atau terima kasih pada bapak, yakin jalan yang ditempuh tidak berujung sia-sia. Tapi apa hak manusia laka? Tahu rahasia yang maha kuasa. Apapun yang ditakdirkannya akan diterima tanpa Iya. bicara. Jadi Terima kasih. karyanya tadi belum disebutkan. Seharusnya dalam baca puisi pertama karya itu harus yang penting disebutkan karena itu merupakan bagian dari hak cipta. Kemudian coba saya akan mencontohkan cara membaca puisi Malam Lailatul Qadar karya Ajib Rosidi. Pada malam Lailatul Qadar, adakah dialaminya peristiwa yang mengguncang perasaan dalam cahaya 1000 bulan? Telah lama dicarinya sesuatu yang memberi makna, agar hidup yang selalu sendiri benar-benar punya arti. Lebih dari ingat pada ibu atau terima kasih pada bapak, yakin jalan yang ditempuh tidak berujung sia-sia. Tapi apa hak manusia lata tahu rahasia yang maha kuasa, apapun yang ditakdirkannya akan diterima tanpa bicara. Sumber, nama, dan makna 1993. Nah, kemudian selanjutnya jawablah pertanyaan berikut berdasarkan puisi tadi yang telah didengar. Nah, ya, sekarang yang tepuk tangan ini ya yang bagian membaca puisi seperti yang bagian menjawab maksudnya, menjawab pertanyaan nih. Mbak siapa nih? Bentar, saya bukakan mikrofonnya dulu. Mbak Ayu F kok nggak bisa ini ya buka mikrofon ya? Oh iya Mbak Wati ini mau pamit dulu monggo. Kalau gitu Mbak Atun lagi aja deh. Yang paling gampang mikrofonnya. Temanya apa nih Mbak Atun? Tema puisinya. Temanya Malam Lailatul Qadar. Itu tema apa judul? Judul. Ya kalau tema apa? Temanya itu seperti tapi dia kayak mengajak mengingatkan gitu. Nah, jadi temanya ini termasuk dari religi ya atau ketuhanan atau dalam unsur agama. Ke agama. Dalam ekstrinsiknya unsur agama. Kemudian yang nomor 2, bagaimanakah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisi tersebut? Empati Pada apa? pada pokok tersebut pada orang-orang yang
selalu menganggap itu sebagai maksud simpati kepada orang-orang sekitarnya itu yang tidak optimis. Karena banyak dari kita di sekeliling kita yang hanya menjalani hidup itu setelah gagal lalu dia udah pesimis, sudah tidak mempunyai optimis. Ini dia simpati kepada mereka dan mengajak dan menyampaikan dalam puisi seperti di sini. Lama dicarinya sesuatu yang memberi makna dan hidup akal sendiri benar-benar punya arti. Lalu di sini kan lebih dari ingat pada ibu, aku terima kasih kepada bapak, yakin jalan yang ditempuh tidak berujung sia-sia. Jadi dia di sini kan tidak berujung sia-sia, berarti semua yang kita tempuh itu akan ada artinya. Oke. Itu menurut pendapatnya Mbak Atun ya. Jadi intinya kalau Mbak Atun berpendapat bahwa puisi ini untuk memberikan makna terhadap pembacanya. Kemudian kalau Mbak Tia Safitri bisa bicara? Mbak Tia, ya? Nah ya, kalau Mbak Tia nomor 2 bisa dengar? Nomor 2 ini menurut Mbak Tia bagaimana sikap penyair terhadap pokok persoalan? Intinya sih mengajak. Mengajak? Halo? Ya, mengajak buat. Ya. Iya. Sudah dengar kok Mbak suaranya. Dilanjutkan, silakan. Tadi nomor berapa, Bu? Iya, nomor 2. Nomor 2 kan? Aduh. Ya, apa Mbak Tia? Jangan saya deh, Bu. Aku lagi blank. Iya. Ya udah, terus atau mungkin mau menjawab yang nomor 3 atau 4 atau 5? Gimana? Nanti Bu saya baca Oh dulu. iya, masih membutuhkan waktu untuk membaca. Ya, Bu. Iya. Coba sekarang Mbak Santi bisa bicara? Ya. Menurut Mbak Santi yang nomor 2 bagaimana? Sikapnya dalam menyampaikan itu cukup bisa dimengerti makna dari puisi tersebut. Udah. Nah, sekarang kalau nomor 3 bagaimana? Kita Nggak tahu ya. Nggak tahu, Bu. Kira-kira ada nggak yang tahu? Kalau yang tahu silakan menyebutkan nama di chat. Nanti biar saya open ininya mikrofonnya. Mbak Awin tahu nggak Mbak Awin? Bisa bicara? Halo? Ya, Halo? Iya, sudah dengar? Nomor berapa yang tadi? Nomor 3. Bagaimana apa ini?
Bagaimanakah sikap penyair terhadap pembaca melalui puisi tersebut? Menyampaikan Ya. atau mengajak kepada pembaca untuk mengingat peristiwa malam Lailatul Qadar itu sangat pahalanya melebihi atau melebihi 1000 bulan pahalanya. Intinya itu mengajak kepada pembaca untuk mengingat malam Lailatul Qadar dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Iya, benar. Jadi saya ulang lagi ya, yang benar nomor 1 jawabannya itu tema adalah tentang agama atau ketuhanan. Kemudian yang nomor 2 jawabannya seperti yang dijelaskan Mbak Atun, yaitu tentang rasa empati, atau bisa juga penyair itu sedang menyampaikan rasa keharuannya pada saat malam Lailatul Qadar. Kemudian yang nomor 3 seperti dijelaskan oleh Mbak Awin, yaitu sikap penyair terhadap pembaca melalui puisi tersebut untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang sangat berarti melebihi 1000 bulan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian sekarang yang nomor 4, Mbak Awin bisa menjelaskan lagi jawabannya? Pesan apakah yang dapat diperoleh dari puisi tersebut? Pesan apakah yang dapat diperoleh dari puisi tersebut? Yaitu pesan untuk lebih mendalami ilmu agama, mendekatkan diri. Ya, kalau dilihat dari paragraf yang terakhir itu ya, tentang takdir. Jadi sepertinya di situ penyairnya menjelaskan tentang bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa itu ada sesuatu hal yang tak akan bisa kita rubah dan harus diterima dengan apapun itu, yang mana di situ ditulis akan diterima tanpa bicara. Nah, seperti itu. Jadi ada suatu takdir yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa itu, memang apapun yang terjadi ya harus diterima, seperti itu. Kemudian susunan rima nomor 5 dan irama yang terdapat dalam puisi tersebut, bagaimana Mbak Awin? Rima tadi kan sudah saya jelaskan ya tentang akhiran. Jadi akhiran misalnya yang dalam 4 baris itu berakhir A atau AB seperti itu. Bisa bicara Mbak Awin. Halo, ya. Iya. Nomor 5. Sudah dengar? Saya kurang paham itu. Kurang paham ya. Oke, terus kira. Kalau rima itu kan AB, tapi di sini kan tidak beraturan. Di sini beraturan, Mbak. Jadi dilihat dari ininya, vokalnya, ya toh. Jadi misalnya yang pertama pada malam Lailatul Qadar, darnya kan A. Kemudian peristiwa A, perasaan A, bulan juga A. Nah, berarti yang pertama ini A, seperti itu. Terus yang kedua ini terus I-nya diganti BB. Oh, berarti A. Ya, jadi AA BB. Benar.
Terus yang ketiga itu BA atau Bisa juga ABAB. apa Bu? Bisa juga ABAB. ABAB. Iya, karena yang Terus pertama yang itu enggak terakhir selalu itu harus A. Jadi kayak misalnya itu baris keduanya kan bapak terakhirnya. Dan yang terus pertamanya yang ibu, keempat Nah, kita anggap ABAB. iya. Yang keempat, Terus yang terakhir itu A. ya benar. Nah, seperti juga dijawab oleh Mbak Atun dan Mbak Ami ya. Nah, kemudian kalau irama ini masalah dari pengaturan bunyi yang dibaca berulang-ulang. Kira-kira di sini ada suatu kata yang dibaca berulang-ulang enggak? Ini enggak ada ya, karena irama itu biasanya pada pantun. Hmm. Nah, sudah berarti ya kita yang bagian E sudah selesai ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke PR. Nah, ini tadi kan sudah kita bahas di halaman 8 tugas puisi. Nah, jadinya PR-nya kita ganti. Kita ganti yang di halaman 6 nomor 1. Jadi ini PR-nya dikumpulkan minggu depan hari Senin tanggal 20 Januari paling lambat lewat inbox FB saya. Jadi PR-nya seperti ini. Menceritakan kembali apa yang ada di dalam link YouTube ini ya. Ya, nanti linknya saya post di FB ya. Jadi nanti langsung saya kasih pengumuman di FB sekaligus dengan linknya. Kemudian nanti dari link tersebut Mbak lihat videonya, kemudian diceritakan kembali. Jadi ini tugasnya sedikit berbeda dari yang di buku. Kalau yang di buku kan Mbak mencari sendiri. Nah, ini saya udah pilihkan linknya, tinggal nanti diceritakan kembali saja. Oke? Oke ya, berarti PR-nya nomor 6. Maksudnya nomor 1 halaman 6 ya. Dan nomor satunya itu pun agak sedikit berbeda. Jadi kalau dalam buku kan Mbak mencari sendiri dari proses pembuatan produk industri. Nah, kalau ini nanti saya kasih linknya YouTube, Mbak tinggal melihat dan menceritakan, kemudian menuliskannya kembali dalam suatu paragraf narasi atau paragraf cerita. Perlu diingat lagi, paragraf cerita ini bukan paragraf eksposisi atau yang suatu paragraf penjelasan, tapi ada suatu urutan dari waktu, seperti mula-mula, kemudian, lalu, dan akhirnya itu tadi. Oke, ya sudah. Kelas kita berakhir sampai di sini ya. Mbak Santi tanya semacam menyambungkan, iya, jadi semacam suatu proses. Kan dalam itu tadi kan videonya cara membuat botol vintage. Nah, itu tadi. Jadi ceritanya nanti suatu kalimat disambung-sambungkan seperti itu. Iya, benar. Jadi intinya PR-nya itu nanti menceritakan dan membuat paragraf naratif setelah videonya itu nanti ditonton seperti itu. Ya sudah, kita akhiri dengan doa penutup majelis.
dan diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa kebaikan. Kemudian apabila ada kurang-kurangnya soal masalah teknik suara dan suara yang menggema-menggema, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya sendiri, dan bila ada kelebihannya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.